Halo Om Jack Dayo. Om Jack udah lama nih nggak bikin bikin konten ya, bikin tentang sesuatu ya. Nah, kali ini Om Jack karena kemarin lihat-lihat dia di internet ada bahwa DNA itu manusia semua, bukan makhluk hidup di sini ada DNA, dan DNA itu adalah unik ya, tidak ada duanya ya. Jadi DNA Om Jack juga hanya ada satu jenis, tapi di situ ada beberapa yang kemiripan ya. Nah, di situ ada berbagai banyak informasi di dalam DNA itu. Nah, kali ini Om Jack ingin mengetes DNA Om Jack ini untuk mengetahui apa sih Om Jack ini usul nenek moyang Om Jack itu dari mana gitu. Karena ini kan bisa ketahuan gitu ya. Dari jenis DNA-nya tuh kemiripan itu akan naik tuh bisa kelihatan. Oh, Om Jack tuh berasal dari perpaduan dari ini nenek moyang yang dari sini dan terus dan ini menarik bagi Om Jack karena Om Jack pengen tahu dari mana sih nenek moyang Om Jack itu gitu kan ya. Karena di Indonesia ini kan beragam macam suku bangsa ya, dan kalau kita bilang namanya penduduk asli Indonesia itu ya hampir dibilang nggak ada, karena semua kita itu pendatang, apalagi manusia Indonesia sekarang ini semua pendatang ya. Jadi nggak ada yang namanya saya asli Indonesia. Kalau yang namanya asli mungkin ya kayak suku di Papua misalnya, itu kemungkinan lebih lama, jadi datang di kepulauan Indonesia tuh jauh dahulu, atau emang asalnya dari situ. Tapi manusia modern Indonesia itu pendatang semua sebenarnya. Jadi, nah, Om Jack menarik ini, jadi pengen tahu sebenarnya gimana sih ya gitu. Just pengen tahu aja ya. Dan ini bisa dilakukan dengan tes DNA, dan kebetulan ada layanan untuk tes DNA ini yang salah satunya untuk melihat DNA Om Jack ini, untuk melihat turunan nenek moyang Om Jack ini dari mana ya, dari mana saja sih gitu kan. Nah, jadi itu Om Jack beli kit paket untuk tesnya itu ya gitu. Yuk kita lihat ya. Ini untuk tes kitnya ya, yang tadi kasih tahu. Di sini akan diambil sampel dari air liur, model kayak PCR, tapi ini bukan. Ini adalah testing untuk DNA ya. Jadi testing DNA ini tujuannya macam-macam, tapi kali ini untuk mengetahui apakah mengetahui DNA dari Om Jack ya. DNA Om Jack di situ akan dilihat seperti nenek moyang Om Jack itu dari mana. Jadi dari situ akan ketahuan Om Jack itu berasal dari mana ya. Karena di Indonesia itu yang namanya penduduk asli Indonesia itu sebenarnya boleh bilang hampir nggak ada, karena kita semua orang Indonesia pendatang ya. Kalau mungkin namanya Indonesia asli ya orang-orang di daerah Papua misalnya ya. Jadi kita ini kebanyakan adalah pendatang. Nah, dengan tes ini kita akan tahu di mana silsilah Om Jack ini datang dari mana sebenarnya. Nenek moyang Om Jack tuh datang dari mana gitu, setelah berbaur ya. Nah, sekarang kita lihat isinya
ya isinya ini apa, satu-satu seperti apa. Jadi ini kit. Sebenarnya ada beberapa tempat bisa mengecek ini, dan ini bisa dipakai untuk bukan hanya untuk tes DNA yang untuk melihat apa sih nenek moyang kita, bukan itu aja. Jadi sebenarnya bisa optionnya tuh tes misalnya kita punya kelainan, penyakit ya, atau yang lain-lain akan kelihatan di situ, kelihatan sakit turunan misalnya ya. Nah, ya. Di sini kita lihat pertama ada buku petunjuknya ya. Di sini buku petunjuk ini beberapa cara-caranya. Salah satunya dalam buku petunjuk ini disampaikan sangat detail ya. Nah, ini step-stepnya gitu ya. Step-stepnya ya, bagaimana kita melakukan ini. Jadi pertama kita registrasi dulu ya di web. Setelah kita dapat kit ini kita bisa registrasi ID, terus dalam registrasi itu ada berbagai macam info, dan salah satunya adalah memasukkan kode, karena di dalam paket ini ada formulir ya. Ini ada formulir ya yang harus kita isi. Jadi formulirnya seperti ini ya. Yang harus diisi ini contoh, yang bagian depan ini contoh ya, contoh. Nah, formulir yang isi yang sebenarnya adalah di bagian berikutnya. Ini yang perlu diisi ya. Dan di sini ada label kode ya. Nah, label kode inilah yang harus dimasukin ke di web ya, di internet ya, site-nya, sehingga milik kita tuh terregistrasi. Nah, ini form ini ada 2 lapis. Setelah diisi, yang satu yang ada nomornya ini dikirim balik. Sisanya kita keep. Yang lembaran terakhirnya gitu kita keep sebagai arsip kita. Gitu. Ini persis kayak cara kalau kita mau PCR remote ya. Selain itu di dalam ini ada plastik ya, untuk ngambil sampel nanti, sampel air liur, sama amplop ya. Amplop yang nanti sampelnya dimasukin ke sini terus kita kirim balik, dan nggak perlu pakai perangko. Nah, di sini yang penting ini ya, ini adalah alat untuk mengambil air liur kita ya. Itu terdiri dari kalau kita buka ya, terdiri dari untuk ngambil air liurnya ya, ini ya, dan cairan yang untuk dipakai dalam prosesnya ini di dalamnya. Jadi pertama cairan ini ya, dimasukkan ke sini ya, dan jangan sampai terminum karena ini cairan untuk proses nanti. Nah, setelah masuk sini baru kita meneteskan air liur di sini. Setelah itu barulah kita proses berikutnya ya. Nah, ini tadi udah berapa kali ya diambil air liurnya. Jadi di sini ada batasannya ya, bisa kelihatan ada batasannya.
kita ambil air liur. Ini sebenarnya nggak sampai dari bawah, hanya dari sini ke sini aja jaraknya, jadi nggak banyak kita ambil liurnya. Nah setelah itu kita copot ini ya, tempat nada apa ininya. Terus ini baru kita tutup. Nah di dalam tutup ini itu ada cairan untuk mungkin cairan prosesnya ya. Kita tutup sekarang. Nah ini itu langsung dimasukkan, diputar. Nah, ada bunyi cetrek gitu. Nah begitu cetrek, cairan yang ada di sini nih turun dia. Ini turun ke bawah, jadi satu sama air liur ini ya. Dan ini rapet. Nah, terus kita lihat ya, kita tes gini untuk bercampur ya. Pastikan ini rapet ya, jadi jangan sampai kalau tutupnya harus rapet gini ya, harus apa, nggak boleh miring ya, benar. Nah ini sepertinya udah cukup. Nah udah, jadi nanti ini kita masukkan amplop ya. Ini tutup. Nah tinggal kita pergunakan amplop ini untuk dikirim. Ini dimasukkan ke dalam sini ya. Nah, jangan lupa mengisi, ikut menyertakan formulir yang harus kita isi di sini. Ini formulir ini formulirnya ini sederhana kok. Tanggal kapan ini ngambil sampelnya, terus nama kita, alamat, tanggal lahir, nomor telepon. Udah, itu aja ya, kita masukkan ya, gitu ya. Oke. Ini tadi Om Jack udah nulis ya, udah nulis. Ini kan lembaran contohnya di ini lembaran yang mau dikirim ya. Dikirim, dan ini lembaran kopinya kita simpan. Ini nggak usah harus pakai perangko ya, jadi oke, lembaran ininya dulu. Jangan sampai lupa lembaran ini apa, data dan persetujuan. Nah, terus masukkan apa tadi yang sudah sampel yang diambil, apa air liur yang diambil. Oke. Tinggal kemudian tutup seperti ini. Oke, nah ini tinggal di pos aja. Nanti setelah itu prosesnya ini katanya sih 2-3 minggu apa ya. Nah hasil dari proses ini akan dikirim lewat email atau lewat websitenya mereka. Kan tadi udah daftar ya, Om Jack udah daftar, jadi Mas login ke sana nanti kelihatan hasilnya ya. Itu di situ ada beberapa option, yaitu misalnya tes untuk DNA untuk sampai kategori misalnya kita punya penyakit keturunan atau enggak, atau sekedar ingin tahu DNA
asal usul kita di mana sih. Ini menarik ya, gitu. Jadi kita tunggu hasilnya, ya. Oke, ya. Sekarang langsung saja Om Jack jelaskan hasil dari testing ini, ya. Oke, kita ini sudah discovery. Ya. Di sini dibilang dari mana asal muasal nenek moyang kita? Bagaimana bisa sampai di tempat kita sekarang ini? Apa yang telah kita miliki sejak lahir? Informasi ini bisa dilihat dari DNA yang ada dalam diri kita, ya. Oke, jadi dalam pemeriksaan ini, bahwa pemeriksaan DNA ini bahwa asal muasal nenek moyang kita itu dari satu tempat, ya. Tapi mereka dibagi menjadi 10 grup. Itu yang disebut teorinya sekarang adalah haplogroup, gitu ya. Jadi grup utama itu ada 10 grup, ya. Nah, dari situ kita bisa selusuri apa ininya. Nah, jadi sekarang kita bisa mulai, ya. Om Jack ini grup yang mana sih, ya. Oke, ini ada gambarnya ya, lucu ya. Oke. Nah, tanang. Om Jack itu katanya merupakan dari tes DNA itu adalah merupakan haplogroup B. Haplogroup B ini kalau menurut penjelasan adalah golongan nenek moyang pengembara melintasi dunia begitu jauh, mengarungi laut dan dijuluki sebagai pelaut tangguh, ya. Pelaut, jadi petualang lah ya. Grup ini golongan grup ini adalah petualangan. Kalau dari penjelasan di sini bahwa orang-orang dari golongan ini adalah senang sesuatu yang baru, ingin mencari sesuatu yang baru. Dan haplogroup B ini setelah terjadinya pengembaraan jauh, mereka cukup lama menetap di daerah wilayah yang sekarang daerah Cina Selatan. Cina Selatan boleh dibilang ya di selatan, udah dekat Asia gitu ya. Karena ini tesnya adalah tes untuk orang Jepang. Jadi di sini dibilang bahwa Om Jack ini adalah 13% dari golongan yang ada di Jepang ini, ada 13% dari penduduk Jepang, gitu ya. Jadi katanya golongan ini itu meluas, ya, bertualangan jauh, ya, sampai ke Hawaii dan juga daratan sampai Amerika Selatan, ya. Sifatnya adalah bangsa yang memiliki jiwa untuk membuka lahan baru, ya. Jadi mereka itu setelah bermukim di daratan Cina bagian selatan, mereka meneruskan pengembaraannya itu, ya. Nanti akan ada jelasnya lebih lagi. Nah, ya. Mari kita lihat selanjutnya seperti apa sih lebih detailnya. Nah, ini peta dari pergerakan manusia, ya. Seperti yang tadi sebentar kita lihat bahwa seluruh umat manusia modern merupakan dari satu nenek moyang yang berasal dari Afrika sekitar 200.000 tahun lalu.
Dan sejak 100.000 tahun yang lalu mereka mengembara ke seluruh dunia, mencapai tempat kehidupan baru. Ada yang mengembara ke utara, ya, sampai ke Siberia, ya, ini, dan Alaska. Nenek moyang ini sedikit demi sedikit beradaptasi dengan lingkungan yang serba dingin cuacanya. Ya, jadi mereka ke utara itu tentunya sedikit demi sedikit beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana. Ada juga yang mengembara ke selatan, mengarungi lautan sampai jauh, dan mereka menjadi nenek moyang yang jago sebagai menyeberangi lautan, ya. Oke. Mari kita lihat dari DNA Om Jack yang bisa dilacak sampai nenek moyang yang seperti apa, ya. Jadi sekitar beberapa ribu tahun lalu, nenek moyang Om Jack adalah bangsa yang berawal menetap di wilayah, kalau dalam penjelasan ini adalah wilayah selatan Jepang. Setelah pengembaraan awal para nenek moyang yang berasal dari Afrika itu. Jadi ini mungkin maksudnya di selatan Jepang itu jadi sekitar Filipina, ya, sekitar sana, dan dekat Indonesia, ya, gitu. Nah, kalau kita lihat lagi lebih mundur lagi, ya, sekitar 30 sampai 40 ribu tahun lalu, hidup ya bangsa haplogrup B ini hidup di bagian Asia Selatan dan hidup sejahtera dengan apa yang ada di sana. Jadi di Asia Selatan ini dia ya mungkin sebagai manusia pantai, ya, pelaut, ya, mengambil makan dan segala macam dari sana. Tuh. Kita mundur lagi, coba. Jadi 50 sampai 70 ribu tahun lalu, ya. Jadi 50 sampai 70 ribu tahun lalu nenek moyang Om Jack itu berasal dari wilayah Timur Tengah dan mereka membuka lahan di bagian utara. Mereka adalah bangsa-bangsa yang banyak tinggal di gua-gua dan memiliki jiwa seni yang tinggi, seperti melukis di dinding gua tempat tinggal mereka, ya. Jadi rupanya tidak langsung ke Asia, ya, mereka itu dari Afrika masuk dulu ke wilayah Timur Tengah, gitu, ya, pengembaraannya ini. Oke, sekarang kita lebih mundur lagi, ya, 100.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Inilah asal sejarah manusia dari benua Afrika, khususnya daerah Afrika Barat. Jadi kita semua yang ada di dunia, di bumi ini adalah nenek moyang kita adalah satu, ya, di wilayah Afrika ini. Walaupun dikategorikan ada 10 haplogrup, tapi semua berawal dari Afrika. Nah, ini kita lihat sekarang di petanya, ya. Jadi dari Afrika, ya, itu 100.000 tahun yang lalu mereka imigrasi, ya, mengembara awalnya ke Timur Tengah, ya. Dari Timur Tengah ini periode pertama pengembaraan periode pertama, ya. Selanjutnya mereka meneruskan ke bagian Cina Selatan dan terus menetap di Asia Tenggara, ya. Rupanya ini cukup lama di Asia Tenggara mereka, ya. Nah, dari sini mereka pecah, ya. Ada yang ke utara, ya, ada yang ke selatan. Nah,
Jadi yang ke utara itu adalah dari wilayah Asia Tenggara. Nenek moyang Haplo ini meneruskan pengembarannya ke berbagai penjuru. Yang ke utara mengembara daratan Asia Timur sampai menuju Alaska sampai ke wilayah Amerika Selatan. Jadi terus ke atas ya, menyeberangi ke benua Amerika ya. Dari Amerika Utara ini terus ke bawah sampai ke Amerika Selatan ya. Sementara itu satu grup lain, maksudnya masih Hablo Group juga, tapi orang-orang ada yang meneruskan perjalanannya ke selatan ya, mengarungi lautan ke selatan. Nah di sini mungkin ada beberapa pecah ya mereka. Ada yang menuju Jepang, ada yang menuju ke sekitar Asia Tenggara itu Filipina, Indonesia, dan terus mereka meneruskan perjalanannya. Tentu ada yang berhenti di sini dan menetap di sini, dan tapi ada yang terus meneruskan perjalanannya sampai ke wilayah-wilayah seperti Polinesia, Micronesia, Hawaii ya, mereka sampai ke sana. Jadi inilah sebenarnya pergerakan ini, dan dari DNA sampel yang Om Jack itu adalah bahwa Om Jack tergolong dalam haplogroup yang dari Asia Tenggara terus ke bawah, itu ke Indonesia, ke Filipina, dan sebagian ada yang terus sampai Hawaii gitu. Seperti itu. Nah, ya. Sebentar coba sedikit kita lihat kalau haplogroup yang lain kayak apa sih gitu ya. Nah, di sini dilihatin bahwa haplogroup awalnya sama dari Afrika terus ke Timur Tengah. Hanya mereka tidak meneruskan yang haplogroup A ini, tidak meneruskan ke selatan, tapi dia justru ke atas ya, ke Eropa ya, Eropa Asia Utara ya, Eurasia Utara ya. Nah di sini ada yang masuk ke Jepang dari belahan Rusia ya, sini ada yang terus sampai ke Eropa. Itu yang grup A ya. Kalau ini grup C ya, kalau grup C ini mirip-mirip ya, dengan yang B, tetap dari Afrika. Oh enggak, dia dari Afrika langsung mengembara ke India, wilayah India, terus dia naik ke atas ke wilayah Cina, dan terus meneruskan perjalanan. Dan di sini ada yang menuju ke wilayah Jepang, ada yang terus ke utara menyeberangi Alaska dan terus sampai ke Amerika Selatan. Itu juga ini ya, ini mirip-mirip nih yang D. Ini yang grup F ya, itu juga sedikit mirip dengan B, tapi dia tidak meneruskan jalan petualangannya ke utara maupun selatan, tapi hanya menetap di sini. Mungkin ini kebanyakan adalah orang-orang daerah seperti Indochina ya, jadi kayak orang-orang Vietnam itu mungkin banyak yang ini ya, mungkin loh ya, ini yang nggak tahu ya. Juga ini orang-orang, dan ini setiap ini ada julukannya gitu ya. Kalau yang tadi Om Jack adalah haplogroup B, itu adalah petualang menjauh lah ya, menyebar kemana-mana. Ini misalnya manusia yang lebih berpindah terbatas ke utara dan lebih senang tidak mengembara tapi menetap tinggal ya gitu. Ini juga ya, dan ini sepertinya banyak manusia, orang-orang Jepang yang seperti ini kayaknya perjalanan mereka ini ya.
sampai dia Indochina daerah sini ya, Asia Tenggara, dan mereka ke utara sudah terus ke Jepang dan tidak meneruskan lagi kemana-mana. Ini juga gitu, seperti itu ya. Itu kira-kira penjelasan beberapa grup lainnya ya. Ayo kita teruskan apa yang haplogrup B yang objek itu ya. Oke, nah sekarang kita cerita soal genom. Jadi genom ini merupakan genetik yang ada di dalam diri kita ya. Jadi kita punya ciri-ciri khas dalam tubuh kita ya. Jadi kalau kita lihat ini, selain objek adalah grup dari haplogrup B, dan juga ada di sini ada 7 pemeriksaan mengenai genetik objek ya. Itu yang disebut genom ya. Genome. Oke, kalau kita lihat katanya, jadi tadi udah seperti menjelaskan bahwa haplogrup B ya objek juga. Nah, di sini ada, nah ini kita lebih jelas lagi, coba kita lihat bahwa, nah inilah objek katanya. Jadi objek adalah merupakan manusia yang di dunia ini ada sekitar 0,0582781% katanya, dan memiliki ciri khas bahwa memiliki rambut yang cerah ya, lumayan cerah ya. Ketebalan rambut, maksudnya ini ya, tebal, bukan rambut semuanya, tapi satu rambut itu mempunyai ketebalan yang kecil ya itu. Terus memiliki tulang hidung ya, yang agak tinggi. Terus apalagi nih ya, lingkaran dada yang kecil ya, tidak besar. Terus memiliki hormon laki-laki yang cukup tinggi. Berarti ini nenek moyang objek ini berkembang biak cukup hebat. Dan nah di sini objek juga kurang tahu ya, ada perbandingan bahwa dapat mengenali wangi dari tanaman asparagus. Saya objek nggak tahu ya apa ya tujuannya, tapi di sini bisa mengenali, menyium rasa bau asparagus itu rendah, dia bilangnya tuh. Terus yang terakhir adalah apabila minum alkohol, akan ada orang yang cepat mukanya merah, ada yang enggak. Di sini dibilang katanya objek ini termasuk yang rendah, jadi tidak gampang memperlihatkan mukanya merah walaupun ada alkohol masuk. Seperti itu ya. Nah, oke, jadi ini mungkin hasil terakhirnya ya. Jadi bahwa nenek moyang kita nih setelah menghabiskan waktu 100.000 tahun untuk mencapai tempat hidup kita yang saat ini dan menjadikan kita yang saat ini. Jadi kalau dilihat dari awal, semua manusia itu memiliki satu kesamaan, yaitu berasal dari satu tempat di bumi, yaitu Afrika. Nah, jadi untuk samarinya ya, samari jadi objek ini, hasil penelitian DNA objek itu adalah seperti ini. Jadi ini adalah bentuk genom haplogrup objek sebagai haplogrup B sebagai pengembara. Jadi cocok dengan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut, karena memang pengembara di lautan ya. Dan ini lebih spesifik ya dari apa yang dites, bahwa tinggi objek tidak terlalu tinggi ya. Berat badan
cukup berat. Ya. Lingkaran perut tuh kecil, ya. Begitu juga lingkaran dada, itu relatif loh ya ini ya. Itu. Ini apa ya? Jadi perbedaan kulit apa itu tidak begitu terlihat ya. Nah ini hidung ya, yang memiliki tulang hidung yang agak tinggi, cukup tinggi. Nah ini yang lucu, yang Om Jack juga nggak tahu, bahwa katanya warna mata ini bisa mempunyai potensi memiliki turunan Om Jack nanti, mungkin ada potensi matanya menjadi kebiruan ya. Jadi golongan biru kayak orang Eropa dong ya. Nah kayak gitu ya. Nah terus kulit ya. Untuk kulit ini ada dua macam. Pertama tuh yang gampang menyerap pigmen, ini gampang menyerap sinar matahari sehingga cepat menjadi warna gelap ya. Ini katanya mudah, dalam hal ini Om Jack ini lebih mudah itu. Terus terhadap pertuaan apa ya, kulit menjadi tua karena sinar mata yang ultraviolet itu Om Jack ini cukup besar ya. Jadi jangan keluar deh. Ya. Nah, untuk ini apa istilahnya, spot-spot yang ada di muka itu dibilang katanya agak sulit ya. Jadi boleh dibilang nggak punya memiliki sifat yang ada spot-spot di daerah muka. Nah, untuk rambut ya, ini untuk laki-laki katanya mudah botak. Mudah lebih bisa menjadi botak katanya gitu ya. Ya, untuk ketebalan rambut ya, satu helai rambut ya, ketebalan rambut itu cukup kecil katanya, tipis, halus. Terus rambut agak cerah, agak terang, lebih terang ya. Terus tadi yang seperti Om Jack jelaskan bahwa hormon laki-lakinya cukup tinggi. Ya ini muka menjadi merah mudah atau tidaknya kalau minum alkohol, dibilang sulit. Jadi nggak gampang merah kalau minum alkohol. Nah ini katanya gigi ya, tentu gigi kalau nggak gosok gigi ya gampang rusak. Tapi secara genom ini, genetika ini agak sulit kena bolong karena kuman gigi gitu ya. Jadi termasuk giginya kuat. Tapi ya berarti bukan nggak masuk gigi ya. Ya rusak juga. Om Jack buktinya giginya banyak yang bolong ya. Nah ini yang itu tadi kepekaan menghirup wangi asparagus ya, itu katanya rendah. Terus mengenai wangi gandum dan itu katanya bisa menyium cukup peka ya terhadap wanginya. Juga ini adalah tentu ini berdasarkan genetika ya. Kalau umur kan semua orang manusia Tuhan. Jadi dalam genetika ini dikatakan bahwa manusia dengan grup haplogrup B dan genetika Om Jack ini kebanyakan hidupnya panjang, melebihi dari 85 tahun gitu. Seperti itu. Amin. Nah ini setiap ini ada penjelasan lebih rinci lagi gitu ya. Jadi misalnya ini tuh lebih jadi itu
tapi ini bahasa Jepang ya. Levelnya gimana, tapi kurang lebih seperti itu. Demikian jadi hasil hasil dari DNA-nya. Cukup menarik bukan?